Halo guys, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Aldi dan di video kali ini saya akan bahas keyboard mechanical wireless dari Rexus yaitu Daxa M71 Pro. Dengan harga dan fitur yang ditawarkan, menurut saya keyboard ini sangat menarik. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Impresi pertama saya melihat packagingnya sangat terasa seperti keyboard yang cukup premium. Ketika kita buka boxnya, kita disambut dengan tulisan Your weapon has been upgraded yang memberikan kesan ini adalah keyboard premium. Di dalam boxnya, kita mendapatkan keyboardnya, user manual, keycap spooler, switch spooler, kabel USB Type-C yang udah braided, 4 switch cadangan, kartu garansi, dan height adjustment keyboard yang bertipe magnetik. Sekarang kita bahas dari desainnya. Layout yang digunakan di M71 Pro adalah layout sekitar 65%-an dengan 71 key. Layout seperti ini cocok buat kalian yang ingin keyboard compact dan masih memiliki arrow key. Untuk mengakses F1 sampai F12, kita perlu menekan function +1 untuk F1, function +2 untuk F2, dan seterusnya. Sayangnya, kita tidak diberikan media button seperti volume up, down, mute, dan lain-lain di keyboard ini. Untuk pilihan warnanya, M71 Pro ini hanya memiliki satu pilihan warna seperti yang ada di video ini. Menurut saya perpaduan warna keycapsnya ini cukup cantik dan lebih terkesan minimalis. Kalau kalian bosan dengan keycaps bawaannya, tentu aja kalian bisa mengganti keycapsnya dengan keycaps lain yang sudah menggunakan cherry stem. Tenang aja, kebanyakan keycaps yang dijual di pasaran juga sudah menggunakan cherry stem. Ukuran keycapsnya juga normal semua seperti keyboard full size pada umumnya. Nggak ada key yang ukurannya agak unik sehingga membuat kita harus membeli keycap satuan khusus ukuran key tersebut. Ukuran unik di sini contohnya seperti di keyboard Vortex Series VX8 yang ukuran key functionnya Shift, Alt, dan Control bagian kanan ukurannya itu lebih kecil dari keyboard full size biasanya. Buat kalian yang pengen nonton video review VX8 bisa klik di sini. Kalau kalian bingung perbedaannya apa antara si VX8 dan M71 Pro ini, kalian juga bisa klik di sini untuk menonton videonya. Untuk font yang digunakan di M71 Pro ini desainnya cukup minimalis. Dan kalau lighting RGB-nya kita matikan, fontnya tetap terbaca dengan jelas. M71 Pro ini sudah memiliki lighting RGB untuk setiap key-nya, dan ada juga lighting RGB di bagian samping kanan dan kiri keyboardnya, yang membuat keyboard ini semakin terasa meriah. Untuk yang tidak suka RGB, tenang aja, kalian bisa mematikan semua lighting RGB-nya. Keyboard ini memiliki desain height adjustment yang cukup unik. Height adjustment-nya menggunakan tipe magnetik, jadi kita tinggal menempelkannya dan surprisingly magnetnya ini cukup kuat sehingga tidak mudah lepas saat kita menggeser keyboardnya. Dengan tipe height adjustment yang magnetik seperti ini, kita tidak perlu khawatir suatu saat height adjustment-nya akan patah. Yang perlu dipikirkan adalah kita perlu menyediakan tempat untuk menyimpan height adjustment-nya ini agar tidak mudah hilang. Desain frame yang mengelilingi M71 Pro ini tipis dan menurut saya itu cocok dengan keseluruhan desain keyboardnya. Mungkin awalnya frame yang dipakai di keyboard ini adalah frame keyboard wireless yang menggunakan dongle, sehingga di bagian balik keyboardnya terdapat cuttingan dongle yang masih tersisa. Seharusnya kan biar lebih cakep ditutup rata tanpa meninggalkan bekas. Di bagian balik keyboardnya juga terdapat saklar on-off dari baterainya. Kalau kalian mau menggunakan keyboardnya secara wireless, kalian harus memposisikan saklarnya ke posisi on agar baterainya dapat mentenagai keyboardnya. Sayangnya desain dan feel saklar on-off-nya tadi terkesan agak cheap. Jadi lebih berhati-hati aja ketika menggunakannya. Ketinggian keyboardnya tergolong tidak terlalu tinggi sehingga menurut saya masih aman ketika kalian tidak menggunakan wrist rest. Tapi kalau saya sendiri jika menggunakan keyboard dalam jangka waktu yang cukup lama, saya lebih suka menggunakan wrist rest atau saya kasih bantalan agar pergelangan tangan saya bisa mendekati atau bahkan sejajar dengan tinggi si keyboardnya sehingga tangan ini tidak cepat lelah. Untuk build quality-nya menurut saya udah cukup oke, meskipun keyboard ini mayoritas terbuat dari plastik, akan tetapi cukup solid. Ketika saya coba benchtest, keyboardnya cukup sturdy, tidak ada gejala flex yang perlu dikhawatirkan. Sayangnya di keyboard saya ini finishingnya agak sedikit kurang rapi. Masih ada sisa plastik yang tidak terpotong dengan rapi. Tapi hanya sedikit aja kok, kalau nggak diraba-raba ya nggak berasa. Dari segi bobot, M71 Pro ini memiliki bobot di sekitar 605 gram.
Dengan layout yang compact dan bobot yang cukup ringan, menurut saya keyboard ini masih oke kalau kalian mau bawa-bawa. Feel dan stabilisasi di setiap key-nya udah cukup baik menurut saya. Key yang ukurannya cukup panjang seperti Enter, Shift, Backspace, Caps Lock, dan spasinya feelingnya cukup empuk. Keycaps yang digunakan juga sudah PBT, meskipun bukan PBT yang kualitasnya terbaik, tapi untuk harga yang ditawarkan bisa dapat keycaps PBT ya nice lah. Dengan keycaps PBT, maka font di setiap key-nya tidak mudah mengkilat atau cepat pudar. Dan tentu aja menambah kenikmatan jari kita saat menekan setiap key-nya. Keyboard ini memiliki 3 pilihan warna switch yaitu red, brown, dan blue. Setiap warna dari switch tersebut memiliki rasanya masing-masing. Sebelum kalian beli keyboardnya, kalian harus pastikan dulu lebih suka switch yang seperti apa. Apakah red switch yang linear, brown switch yang tactile, ataupun blue switch yang tactile dan clicky. Switch yang digunakan di M71 Pro ini adalah Gateron Brown Switch, yang menurut saya switch ini cukup sweet spot. Harganya tidak terlalu mahal dan kualitas yang diberikan juga bagus. M71 Pro ini sudah hot swappable, jadi kalau misal ada switch yang rusak atau kalian ingin ganti switchnya, tinggal lepas dan pasang menggunakan switch puller yang diberikan di paket penjualan. Dari segi konektivitas, kita bisa menggunakan keyboard ini dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan kabel USB Type-C, dan yang kedua adalah menggunakan koneksi via Bluetooth. Di dalam paket penjualannya, sebenarnya kita udah diberikan kabel USB Type-C yang sudah braided, dan kualitasnya pun juga cukup bagus. Tetapi kalau meja kalian cukup sempit, saran saya kalian beli kabel USB Type-C yang L-shape seperti ini agar tidak buang-buang space di meja kalian. Buat yang tertarik dengan kabel Type-C ini adalah kabel Type-C dari JT tipenya CA1. Kabel ini udah braided, L-shape, dan harganya pun cukup terjangkau. Link pembelian kabel ini saya taruh di deskripsi ya. Ini bukan sponsor dari JT, saya hanya share aja kabel yang saya pakai di keyboard ini. Nah, untuk koneksi dengan kabel tentu aja lancar jaya, tidak ada delay. Ketika kita menggunakan kabel, maka baterai di keyboardnya akan ikut tercharge. Sayangnya di keyboard ini tidak ada indikator baterai, hanya ada indikator charging yang berwarna merah di spacebar saat kita ngecharge. Dan kalau sudah penuh, maka warna merah tersebut akan mati. Bluetooth yang digunakan di keyboard ini adalah Bluetooth 5. Untuk penggunaan secara wireless, kita harus nyalakan saklar yang ada di bagian balik keyboardnya agar baterainya bisa mentenagai keyboardnya. Kemudian kita tekan Fn plus P agar masuk ke mode Bluetooth. Lalu kalian pilih salah satu antara Fn plus Q, Fn plus W, E, R, sampai T untuk meregiskan device kalian. Kemudian Fn plus P lagi yang ditahan selama 3 detik dan kalian tinggal pairing. Keyboard ini bisa merekam sampai 5 device. Misal Fn plus Q kalian udah regis untuk laptop, Fn plus W nya udah kalian regis untuk HP, dan sekarang kalian sedang terkoneksi dengan laptop kalian. Kalau kalian ingin berpindah ke HP, tinggal pencet aja Fn plus W, maka otomatis keyboardnya akan terkoneksi dengan HP kalian. Dengan catatan Bluetooth-nya sudah nyala semua ya. Untuk kembali ke mode kabel, kalian perlu tekan Fn plus P lagi agar koneksi Bluetooth-nya mati. Dan jangan lupa kembalikan saklarnya ke posisi off agar baterainya tidak perlu menyuplai energi ke keyboardnya. Dengan koneksi Bluetooth, surprisingly tidak ada delay yang mengganggu. Bahkan saya coba main CSGO aja, saya tidak merasa ada delay yang mengganggu. Sejauh ini dalam penggunaan saya sehari-hari, koneksi Bluetooth-nya aman, nggak ada disconnect tiba-tiba. Daya tahan baterai 1000 mAh-nya menurut saya juga cukup bisa diandalkan. Skenario penggunaan saya adalah browsing, nonton YouTube, sambil ngetik script. Keyboard ini bisa bertahan sekitar 34 jam. Dalam mode Bluetooth, ketika kita tidak menggunakan keyboardnya dalam waktu 1 menit, maka si keyboard akan masuk ke mode sleep, di mana mode tersebut akan mematikan seluruh lampu RGB-nya. Tetapi kalau kalian pencet lagi tombol apapun di keyboardnya, maka langsung nyala lagi si keyboardnya. Sekarang kita bahas tentang RGB-nya. Keyboard ini memiliki LED RGB utama dan samping. Untuk kecerahan LED RGB-nya menurut saya cukup terang meskipun bukan yang paling terang. Keyboard ini memiliki 5 tingkat kecerahan LED RGB utama dari mati sampai yang paling terang. Untuk mengontrol lighting RGB utamanya di keyboardnya secara langsung, kalian bisa menggunakan Fn plus Home untuk mengganti mode, Fn plus N untuk merubah warna backlight RGB-nya, Fn plus Arrow atas bawah untuk mengatur tingkat kecerahan RGB-nya, dan Fn plus arrow kanan kiri untuk mengatur speed RGB di setiap mode yang mendukung. Terakhir, Fn plus insert untuk mengatur mode lighting RGB yang ada di bagian samping.
Untuk kontrol yang lebih lengkap, Rexus juga menyertakan software bawaan untuk si M71 Pro ini. Kalian bisa download softwarenya di website resminya Rexus. Nanti saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi. Pertama, kita bisa memiliki beberapa profil untuk keyboardnya. Kita bisa mengkustomisasi setiap tombol yang ada di keyboard ini untuk menjalankan suatu perintah tertentu. Tidak lupa pengaturan RGB-nya pun lengkap. Kita bisa mengubah mode-mode RGB-nya, mengatur warnanya, arah, kecepatan, dan brightness dari si RGB-nya. Sayangnya pengaturan RGB-nya yang ada di softwarenya tidak bisa mengatur RGB yang di bagian samping keyboardnya. Kita juga diberikan mode game mode, di mana di sini kita bisa mendisable beberapa key seperti Alt plus Tab, Alt plus F4, dan Windows key untuk mencegah tidak sengaja tertekan saat kita sedang bermain game. Semisal kita sedang asik bermain game, kemudian teman kita iseng pencet tombol Alt Tab, maka tombol tersebut tidak akan berfungsi jika kita mengaktifkan fitur ini. Terakhir, kita juga diberikan fitur makro bagi yang membutuhkannya. Sekarang, mari kita coba dengarkan typing test dari keyboard Daxa M71 Pro ini. Saya beli keyboard ini saat pre-order di harga 699.000 dan setelah pre-ordernya berakhir, sekarang keyboard ini dijual di sekitar harga 779 ribuan. Untuk saat ini menurut saya keyboard inilah yang paling sesuai dengan kebutuhan saya. Sudah bisa wireless, compact tapi masih punya arrow key, bisa hot swap, USB Type-C, keycapsnya PBT, RGB, dan lain-lain. Ya meskipun keyboard ini masih memiliki beberapa kekurangan, tapi menurut saya masih terbilang minor untuk saya. Dengan harga yang ditawarkan, menurut saya keyboard ini sangat layak buat kalian pertimbangkan. Buat kalian yang tertarik dengan keyboard ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.